Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji itu hanya milik Allah. Kita bersyukur atas banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri itu adalah nikmat sehat. Seringkali kita baru menyadari sebagai sebuah kenikmatan manakala nikmat itu telah hilang dari diri kita. Saat sakit baru kita menyadari bahwa sehat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, sungguh barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Saat kita sehat, lalu kita bersyukur, maka akan menambah kelapangan hati kita, menambah kebahagiaan bagi kita. Tapi manakala kita sakit misalnya, lalu kita banyak berkeluh kesah, maka justru akan menambah sakit yang kita derita. Tapi kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, menerima ketentuan dari Allah, maka akan menjadi sesuatu yang kita menjadi lebih tenang. Lalu selanjutnya kita bisa mendulang pahala atas sakit yang kita derita tersebut. Kita harus menyadari bahwa sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah berlalu juga kepada orang-orang sebelum kita. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang atas kalian cobaan sebagaimana telah dicoba orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka dicoba dengan malapetaka dan kesengsaraan dan digoncangkan dengan berbagai macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman di antara mereka, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Maka orang-orang yang beriman harus menyadari bahwa sakit, termasuk wabah, itu adalah sesuatu yang datang dari Allah. Bahkan Allah yang menciptakan penyakit tersebut. Allah yang mendatangkan. Allah yang menciptakan virus, kuman. Allah yang berkuasa untuk menghilangkan virus dan kuman tersebut. Dan kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa melawan makhluk kecil yang tak terlihat oleh kita. Lalu kita juga harus menyadari bahwa diri kita adalah makhluk yang tidak berdaya. Diri kita kecil. Allah lah yang besar. Allah lah yang menciptakan diri kita, makhluk yang lebih kecil dari kita, dan juga alam semesta. Maka ketika sakit harusnya menjadikan diri kita kembali ingat kepada Allah. Di samping itu, kita bisa mendulang pahala atas sakit yang kita derita. Kita berikhtiar, berusaha untuk menghilangkan sakit kita. Asalkan usaha kita itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dengan cara, dengan barang, dengan sesuatu zat yang dihalalkan oleh Allah, maka kita akan mendulang pahala atas sakit kita. Jangan sampai kita ketika sakit lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.
maka mari kita mendulang pahala atas sakit yang kita derita. Kita bisa menggugurkan dosa-dosa atas sakit yang kita derita, manakala kita bersabar, lalu kita bisa menerima ketentuan dari Allah. Kita tetap berdoa, Allahumma rabbana si adhibi ba'sa isfi anta safi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, sembuhkanlah atas sakitku. Sesungguhnya Engkaulah sang penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali dari Engkau, kesembuhan yang tiada meninggalkan bekas. Maka orang yang beriman berusaha untuk menyembuhkannya dan juga tidak menularkannya kepada orang lain. Berusaha untuk mengisolasi diri, menyembuhkan, istirahat dengan makanan-makanan yang bergizi. Dan selanjutnya, kalau kita sembuh, maka kita meyakini kesembuhan adalah datang dari Allah. Fa idza maridtum fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Lalu kalau kita karena sakit, lalu kita mati karenanya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu adalah jalan untuk kita masuk ke dalam surganya, karena kita menerima ketentuan dari Allah dan kita tetap sabar, lalu kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Semoga mati kita karena sakit kita itu juga husnul khotimah, dan semoga Allah menerima kita untuk masuk ke dalam surganya. Demikian renungan pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.